Alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada suar, kepada tampang penampilan kalian, wa amwalikum, demikian pula harta kalian, walakin akan tetapi yanzuru ila qulubikum, dia melihat hati kalian, wa amalikum, dan amal kalian. Saudara-saudara cinta Allah Subhanahu wa taala, hati memiliki peran yang penting dalam menentukan selamat dan tidak selamatnya diri kita. Seorang mukmin senantiasa memperhatikan keselamatan hatinya, kebenaran hatinya. Sesungguhnya hati yang sakit, dia seperti tubuh yang sakit. Dan kepada hatilah Allah Subhanahu wa taala melihat, seperti yang disebutkan dalam hadis yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara tubuh yang lain, jasad yang lain adalah taba, mengikuti hati. Ketika hati itu benar, maka tubuh akan mengikuti, mengerjakan hal-hal yang benar. Jika hati itu sakit, maka tubuh fisik itu akan mengikuti apa yang diarahkan oleh hatinya yang sakit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, kepada orang-orang yang celaka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, di dalam hati mereka ada penyakit. Kemudian Allah tambah penyakit itu. Dalam ayat yang lain, tadi Al-Baqarah ayat 10, dalam ayat yang lain, fi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna ay yakhifallahu alaihim rasuluhu bal ulaika humul zalimun. Apakah dalam hati mereka itu ada penyakit dan keraguan-raguan atau ketakutan sehingga mereka khawatir dengan Allah Subhanahu wa taala? Ay yakhifallahu alaihim rasuluhu, mereka meninggalkan Allah, tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika bal ulaika humul zalimun, dikarenakan kezaliman mereka. Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sungguhnya dalam jasad itu ada mudghah, ada segumpal darah. Idza soluha jasadu kullu, jika segumpal darah itu sulh, baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa in fasadal jasadu kullu, jika rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal darah itu adalah qalb, jantung, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan hati. Fal hadithu fihi isyaratun ila anna salah, pembicaraan tentang hati ini menunjukkan bahwasanya salahu al-qalb, benarnya, sehatnya hati, menunjukkan kepada benarnya perilaku. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ada 3 jenis hati dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Yang pertama adalah, kita perhatikan hati kita dari jenis yang mana. Yang pertama jenis yang namanya qalbun salim, dan yang kedua jenis qalbun mayyit, dan yang ketiga jenis qalbun marid. Qalbun salim, hati yang selamat, adalah hati yang selamat dari syahwat, dari hawa nafsu, yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya, yang bersih, selamat dari setiap subhat-subhat yang membingungkan, yang membuatnya menjadi melakukan kesesatan. Selamat dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari kesyirikan.
selamat dari berhukum kepada selain Allah, bersih dari pengibadatan kepada selain Allah. Hati yang seperti ini adalah hati yang akan selamat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 86, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti di akhirat ada hari di mana, ada waktu di mana la yanfa', tidak bermanfaat mal, harta, wala banun, maupun anak keturunan, illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Jenis hati yang kedua adalah qalbul mayyit, hati yang mati. Wa huwa qalbul ladzi la hayata bihi, itu hati yang tidak ada kehidupan di sana. Apa maksudnya? Hati yang tidak mengenal Tuhannya, hati yang tidak beribadah kepada Tuhannya dan menjalankan perintah Tuhannya. Dia tidak memiliki sesuatu yang menghidupkan hatinya, bahkan yang membuat Allah ridho dan mencintainya. Dia berada di posisi syahwat, penuh dengan menuruti, memperturutkan hawa nafsunya dan kelezatannya. Dia tidak peduli dengan apakah Allah ridho, apakah Allah peduli, apakah Allah murka. Tidak peduli. Imamnya, pimpinannya adalah hawa nafsunya. Kebodohan adalah yang menariknya, yang menyetirnya. Kelalaian adalah tunggangannya. Ini adalah hati orang-orang kafir. Hati orang-orang kafir. Allah Ta'ala mengatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insu, kami telah menanamkan, mengisi jahannam, neraka jahannam, katsiran minal jinni wal ins, dari kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun, apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak bisa memahami. Walahum a'yanun la yubsiruna biha, mereka punya penglihatan tidak melihat pandangan yang benar. Lahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya pendengaran tapi tidak mau mendengar yang hak. Ulaika kal an'am, mereka itu adalah kal an'am, seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang yang lalai. Hati yang ketiga adalah hati yang disebut dengan hati yang marid, yang sakit. Dia hidup tapi sakit. Pada dirinya ada dua keadaan. Keadaan di mana dia beriman, ingin melakukan ketaatan, tapi dia juga terjerumus ke dalam kemaksiatan dan hawa nafsunya. Bahkan dia sering dikalahkan oleh hawa nafsunya. Kedua-duanya saling tarik-menarik antara ketaatan dan kemaksiatan. Antara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Antara tawakal pada Allah dan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati yang seperti ini adalah hati yang berpenyakit. Hati yang seperti ini adalah hati yang memiliki dua keadaan yang kita khawatirkan tidak bisa selamat di akhirat. Karena hati ini adalah hati orang-orang munafik dan hati orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang salim. Menjauhkan kita dari hati yang berpenyakit, bahkan yang mati. Dengan apa? Dengan menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala sedapat yang bisa kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.